silakan Bapak kan diberi kesempatan nih untuk menyampaikan semua. Nanti kalau sudah beres, nanti kita kasih tanggapan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten khususnya Komisi 2. Apa saja. Nah nanti kan kita dengar permasalahan kendala BRI, kendala sini, makanya nanti ada kesepakatan yang bisa diambil untuk misalnya ini. Salah satunya Pak, saya ingat waktu menerima audiensi terakhir dari Kecamatan Pak Kenje, kita sudah punya kesepakatan bahwa untuk pengambilan pupuk tani ini, pupuk yang bersubsidi ini tidak mesti hanya dengan kartu yang belum sampai, tetapi itu berdasarkan keterangan dari RDKK, surat dinas, sudah ditekan kembali ya, berarti waktu itu saya tekan bahwa dinas harus mengeluarkan rekomendasi untuk menjadi jaminan distributor. Kan distributor ini harus punya jaminan Pak, keamanannya ini juga salah satu amanah. Ini sudah nanti kita pertanyakan di ruangan ini. Mas, kami persilakan lagi yang lainnya. Biar dicatat tuh Pak Dewan, ini lokasi-lokasi yang bermasalah. Tinggal siapa distributornya. Satu, Kecamatan Ciklet. Sebentar Pak ya. So, dicatat Pak Dewan. Lihat nanti distributornya siapa. Ciklet, Pamengpeuk. Pak, kalau bisa langsung sebutkan Ciklet distributor siapa? Sebutan. Itu yang makanya. Oh ya belum Pak ya. Lanjut. Ciklet, Pamengpeuk, Cisompet, Cibedung, Cileles, Kanareng, Singajaya, Cibiung, gitu. Samarang, eta anu eta bermasalah mau subsidina leungit eueuh duka dia mau kujuri duka ku setan duka ku naon. Kanareng sanjakan ku. Ini berkata Kanareng itu hanya sebagian yang disebut. Di sini cuman Kadungora aja yang aman. Hampir semua kecamatan bermasalah. Dapat dipastikan itu yang bermain itu distributor sama pengecer. Jadi langsung aja ke tokonya. Distributor, pengecer sama BRI. Mudah maksudnya yang disebutin tadi itu yang paling parah lokasinya. Itu distributornya bakal muncul nanti siapa? Siap. PMS apa Arduna apa naon? Berdasarkan hasil audien ataupun temuan di lapangan, baik itu rapat dengan PTPI ataupun distributor, walaupun kadang-kadang tidak lengkap distributor tersebut, baik dengan dinas ataupun dengan pihak kementerian, yang mana kalau ke lapangan kami sudah melakukan tinjauan masalah pendistribusian kartu tani. Kemarin terakhir kita ke BRI Pamengpeuk. BRI Pamengpeuk itu mencakup wilayah Pamengpeuk, Ciklet, 2 kecamatan ya, kalau tidak salah 2 kecamatan. Saya tanyakan waktu itu kartu tani ternyata sudah ada. Nah ini maka ini memang belum dilanjuti karena terakhir itu hari apa ya, minggu kemarin kita baru bulan puasa dan ini baru masuk lagi ke tahap jam kerja mungkin ya. Dan kami pun ini mendahulukan tentang masalah tentang audiensi yang disampaikan oleh KTNA. Sebetulnya ada beberapa audiensi yang kami tunda dulu Pak, karena itu harus mencakup dengan komisi yang lain. Karena ini kan sangat penting untuk dasar kami juga, temuan-temuan di lapangan untuk disampaikan ke pihak BRI ataupun ke dinas terkait ataupun distributor ataupun masalah dengan PT Pupuk Indonesia. Nah kalau mungkin saya berikan kesempatan untuk BRI dulu ya, bagaimana regulasi terkait masalah penyampaian kartu tani. Biasanya bukan kami, dan memang ada beberapa permasalahan terkait masalah SOP tadi ya, sudah dibahas. Jadi kartu tani itu menurut pihak BRI ketika kami ke BRI Pamengpeuk pun sama, itu tidak bisa diwakilkan. Nah, tapi biasanya betul Pak, ketika saya aja meminta misalkan perinan buku, kan itu tidak bisa diwakilkan Pak. Tapi kalau pakai surat kuasa itu biasanya bisa. Apakah sebaiknya tidak bisa seperti itu? Ya kan? Kan ini harus ada solusi Pak. Kartu tani saya tanyakan ke BRI Pamengpeuk waktu kemarin itu sudah lengkap, sudah keterima, sudah dicetak. Tapi masalah pembagiannya Pak, ini yang jadi masalah. Itu tidak bisa diwakilkan. Tolong itu dijawab.
karena ini akan jadi dasar sistem ke depan supaya jelas Pak. Kalau kartu tani sudah diterima oleh pihak pemegang, berarti kan nanti kami tinggal mencari solusi yang lain. Tidak akan ada permasalahan lagi kalau misalkan kartu tani itu sudah diterima, minimal cara penggunaannya itu akan bisa dilaksanakan. Nah, tolong dijelaskan Pak, apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman KTNA, apakah ada cara lain kan? Tadi sudah disampaikan, kalaupun misalkan ada orang tuanya sudah meninggal, tapi kan betul tanahnya itu masih ada. Apakah itu dilanjutkan oleh anaknya ataupun siapa, itu kan berhak diterima juga. Kalaupun misalkan harus dirubah, nanti Dinas Pertanian harus bisa menjelaskan ataupun bisa menjawab apakah dirubah ke siapa. Belum muncul Pak, kemarin ketika yang audien dari Kecamatan Pakengging di regulasi itu terkait masalah pupuk itu per 20 hektar yang ditanggung oleh subsidi. Kenyataannya ada seseorang yang tanahnya 20 hektar tapi kuotanya hanya 4 hektar. Itu kan jadi masalah juga, berarti subsidinya tidak tercover. Nah berarti kan itu juga jadi masalah baru. Petani yang mengurukan misalkan 2 ton, air 2 kita misalkan di Kaguna 4 kilo, itu teh air. Itu kan jadi permasalahan baru setelah kartu tani diterima. Ya kan? Berarti ini di mana kesalahannya? Nah sekarang saya berikan kesempatan dulu ke pihak dari terkait masalah di Kabupaten Garut, khususnya dari Komisi 2 Bapak ya. Bapak-bapak dari Dinas Pertanian dan Dinas Industri Perdagangan serta Bapak dan Ibu keluarga dari KTNA. Izin Bapak menyampaikan bahwa untuk pendistribusian kartu tani Bapak, kami itu tugas dan tanggung jawabnya membagikan kartu tani dan berkoordinasi dengan teman-teman UPTD ataupun PPL Bapak di kecamatan masing-masing. Setiap hari kami membagi juga Bapak di grup kartu tani kami ada, ini setiap hari selalu membagikan kartu tani. Namun yang sangat menjadi kendala bagi kami Bapak itu adalah tingkat partisipasi masyarakat kehadirannya Pak. Jadi kami menjadwalkan distribusi di desa ke desa, mengundang 200 orang Bapak, yang hadir paling 20%, 10%. Jadi itu Bapak kendala kami Bapak menyampaikannya. Tapi dalam penyetakan tidak ada kendala ya? Nah, kecetakan alhamdulillah sudah standby Bapak ininya Bapak. Nah, untuk yang ini tidak ada niat Bapak dari kami Bapak ya untuk mempersulit atau ini Bapak. Karena kami semata-mata menjalankan SOP kami sendiri. Karena kartu tani itu adalah kartu ATM biasa Bapak yang dilengkapi fasilitas kuota kartu tani. Jadi intinya itu seperti memperlakukannya ATM seperti kartu ATM biasa gitu Bapak. Nah, mungkin kalau ada kendala seperti itu Bapak mungkin kami bisa disuratin Bapak ininya biar kami laporkan juga ke Kanwil kami Bapak di Bandung gitu Bapak mengenai arah dan kebijakan di mana kalau yang meninggal itu memang SOP-nya seperti itu Bapak, dan gimana orangnya kalau tidak ada, karena banyak ya Pak ya teman-teman di daerah itu punya kartu tapi orangnya tidak ada di Garut Bapak, lagi merantau ke Jakarta atau orang selatannya merantau di Garut. Nah itu memang tidak bisa dipakai surat kuasa Bapak SOP-nya sendiri. Namun kalau lihat kondisi seperti ini, kami berharap Bapak dari Dinas Pertanian juga bisa menyuratin kami ada kondisi seperti itu, dan akan saya sampaikan ke Jakarta Bapak kalau yang lebih kewenangannya lebih. Mungkin itu Bapak yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah bincang-bincang di kebun anggur Pak, kalau Pak udah. Gini Pak, kalau yang diutarakan Bapak begitu baiknya, begitu mulusnya perjalanan kartu tani,
ini di masyarakat tidak akan ada masalah. Yang jadi masalahnya, kartu tani itu hanya sekian persen yang sudah terjadi, Pak, yang sudah dicetak. Kebetulan saya daerah yang Palutan, Pak. Kelompok saya juga hampir sekitar 40% lagi belum mendapatkan kartu tani. Itu bukan berarti tidak ada kartu tidak diambil, itu tidak ada kartunya, Pak. Nah, itu satu, Pak. Yang satu lagi, yang keduanya, yang belum dicetak harusnya ada pencetakan tahap 2, ya kan, Pak? Nah, selama ini pihak BRI belum menerima pencetakan yang kedua. Saya selalu koordinasi sama penyuluh, Pak, penyuluh setempat. Nah, terus ketika pihak BRI membagikan, bisa enggak itu kerjasama sama PPL penyuluh yang tidak ada, baik itu mungkin yang sakit ataupun itu yang berhalangan hadir, itu ada bagian penyuluh, Pak. Percaya tidak sama penyuluh setempat, atau kita rekomendasi yang bertanggung jawab penyuluh untuk penyampaiannya. Toh itu tidak berkaitan dengan uang, kata Bapak juga cuma menggeser kuota aja, kuota buku. Bisa enggak pihak BRI menugaskan sebagian yang belum terrealisasi sama penyuluhnya? Itu, Pak, penyuluh, maaf, kerjanya bukan malam-malam, Pak, bukan kaleng-kaleng. Penyuluh itu bisa sampai tengah malam, Pak, kita untuk membagikan kartu tani. Kalau dulu Pak yang waktu BRI, iya, waktu BRI kita sama gitu. Ini kan BRI cuma mengerjakan pelimpahan dari BRI, belum mendata. Belum ada pihak BRI mendata ke saya. Nah, ini masukan, Pak. Kalau misalkan pihak BRI menyampaikan kartu sudah dicetak 100%, itu bohong. Betul, bohong. Adapun yang bisa dicairkan sebelum ada kartu tani, bisa dicairkan kalau ada di RDKK, itu membuka lebar peluang kios untuk nakal, Pak. Itu kan bisa dikasih sama kiosnya. Kerjasama. Tolonglah. Ini mau bakal dibagi ke rencana KB. Datang ibu-ibu Nurdan juga sedikit dibagikan, Pak. Tapi saya melihat di Pangantika, kok di rumah penyuluh banyak kartu tani, jadi koordinasi dengan penyuluh sehingga dapat sampai ke petani. Mudah-mudahan saja, Pak. Asal kita sama-sama jujur, sama-sama ingin membangun, dan sama-sama saling percaya. Penyuluh juga aparatur pemerintah yang mungkin menjaga stabilitas keamanan juga. Bapak dari BRI menjaga kita stabilitas keamanan. Tapi bagi kami, pupuk bersubsidi itu adalah menggunakan kartu tani. Namun demikian, bagi petani yang belum mendapatkan kartu tani, itu sejatinya masih bisa menebus pupuk subsidi dengan menggunakan aplikasi Terkuber. Dan itu sudah kita sampaikan kepada pihak PT Pupuk Indonesia melalui Pak Asisten Vice President untuk bisa melaksanakan itu. Artinya sebenarnya kendala itu seharusnya sudah tidak terjadi lagi di lapangan. Dan kami sudah menegaskan kembali melalui surat yang kedua berdasarkan hasil pertemuan yang kemarin, yang kebetulan juga dihadiri oleh Pak Ketua KTNA Kabupaten Garut untuk menggunakan aplikasi Terkuber sebagai salah satu jalan dalam penebusan pupuk bersubsidi. Termasuk juga kami sudah melayangkan surat ke pihak BRI untuk segera menyelesaikan pendistribusian kartu tani berdasarkan hasil rekomendasi dari pihak KTNA Kabupaten Garut. Malah terakhir waktu di dalam pertemuan itu Pak Ketua memberikan deadline waktu sampai maksimal 2 bulan untuk segera menyelesaikan pendistribusian ini. Dan memang sampai dengan saat ini perlu kami sampaikan Pak Ketua, jadi untuk proses pendistribusian berdasarkan hasil pendataan yang disampaikan oleh pihak BRI yang kami pantau, itu memang
posisinya sampai sekarang baru mencapai 50,1% kartu tani yang terdistribusikan. Artinya langsung diterima oleh oleh petani yang berhak menerima. Sedangkan sisanya memang itu belum terdistribusikan. Kami sudah mengupayakan termasuk mencari solusi bagaimana petani yang belum mendapatkan ini bisa mendapatkan lagi. Yang pertama, kita minta penjadwalan dari pihak BRI untuk melakukan pendistribusian kembali kepada petani yang belum mendapatkan kartu tani. Bentar Pak, saya potong. Jadi Bapak yang minta penjadwalan. Ya, jadi kita meminta kepada pihak BRI untuk bisa menjadwalkan kembali. Tapi kenapa ketika waktu saya ke BRI Pamunkut, Ya, BRI justru menunggu jadwal katanya dari pertanian, dari UPT dan UPL ya? Iya. KPL. Iya. Ya, maksudnya begini Pak. Jadi kondisi di lapangan itu antara pihak UPT dengan kantor unit BRI itu situasinya situasional Pak. Artinya kita masing-masing kemarin kita sudah sampaikan jangan menunggu dari salah satu pihak. Artinya kalau bisa dilakukan segera, lakukan itu segera mungkin. Dan yang terakhir kami sampaikan ke pihak BRI itu apabila memang si petani itu sedang tidak ada di tempat dan dia pada saat waktu kemudian dia bisa hadir itu bisa mengambil di BRI, namun demikian untuk jadwalnya ditentukan setelah jam 3 sore di kantor unit BRI. Ya, begini Pak Ketua Dewan, jadi kalau secara kami Pak dari Dinas Pertanian memang tidak punya kewenangan apapun terkait dengan masalah itu Pak. Kami sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada pihak BRI, apakah ini mau dilaksanakan atau tidak. Hanya memang kami membuka ruang-ruang untuk beberapa alternatif solusi apabila memang ada terjadi kendala atau mentok ini tidak bisa dilaksanakan. Ya mungkin salah satunya memantau apa yang dibagikan cangku BRI teh kerjaan gitu. Ya. Itu di situ ada wewenang dinas kontrol. Kalau dari kontrol secara